Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayada Septimraza. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Riau semester 1 dan berada di Prodi PGSD kelas B 2021. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi mata kuliah biologi yang dibimbing langsung oleh Pak Mahmud. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas apa-apa aja sih tugas dari Bapak Mahmud dan cara pengumpulannya bagaimana. Nah, jadi kami di sini disuruh membuat sebuah video mengenai satu materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Mahmud. Ada 5 materi yang kita pilih salah satu. Yang pertama itu ada mikroskop, kedua tumbuhan tingkat rendah meliputi lumut daun dan lumut hati, yang ketiga ada keanekaragaman hayati, yang kelima ada tumbuhan tingkat rendah yaitu fungi, yang kelima yang terakhir itu ada tumbuhan tingkat rendah yaitu 2 jenis tumbuhan paku-pakuan yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir. Jika sudah memilih materi, ada 5 materi tapi dipilih salah satu saja. Setelah itu kita buat video, tapi sebelumnya kita harus membuat dulu skenario materi, dan itu nanti dikirim di psikologi.com, dimana psikologi.com ini adalah tempat pengumpulan tugas, dan Pak Mahmud sering membuat tugas di aplikasi ini atau web ini. Jadi setelah itu baru kita membuat video. Nah, videonya sebelum dikirim di psikologi.com kita harus masukkannya ke YouTube dahulu. Nah, dari situ kita ambil link YouTube-nya, baru kita kumpul di psikologi.com, seperti itu. Jadi sebelum kita memulai observasi ke tempatnya langsung, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu paku-pakuan. Jadi menurut yang saya baca, paku-pakuan atau pakis-pakisan adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Alih-alih biji, kelompok tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat penyebar luasan dan perbanyakan, menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungi. Tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia kecuali daerah bersalju abadi dan lautan, dengan kecenderungan ditemukan tumbuhan di tempat-tempat yang tidak subur untuk pertanian. Jadi itulah yang dimaksud dengan paku-pakuan. Sedikit banyak, tapi saya ambil sedikit-sedikit dari internet. Jadi sekarang mari kita observasi tentang 2 jenis paku-pakuan. Yang pertama saya akan membahas tentang paku sarang burung. Check it out. Baik, sekarang kita keluar karena dia ada di depan rumah, di dekat situ. Nah, ini dia tumbuhannya. Tumbuhan paku sarang burung, warnanya hijau, daunnya agak keras, lumayan keras. Tumbuhnya di dekat batang pohon. Tuh. Di sini biasanya tumbuhnya di atas ranting pohon gitu. Tapi ini di bawah. Ada warna hitam. Tapi katanya ada sporangium di bawahnya. Oh iya, ini. Oh. Warnanya hijau pekat. Kena saya cantik warnanya, guys. Oh iya, daunnya agak bergelombang. Di bawahnya ada kuncup runcing gitu. Ini tumbuh di depan rumah, di rumah saya. Tumbuhnya cuma 1 di sini.
alhamdulillah nemu di depan rumah. Agak keras ya. Di sini batangnya agak hitam, keras. Nggak ada batang tapi dia numpang di tumbuhan lain. Gitu. Lanjut. Kembali ke laptop. Jadi itu sedikit ulasan dari saya, sedikit observasi dari saya tentang paku sarang burung. Nah, itu kan dari pemaparan saya sendiri. Saya sekarang ingin memaparkan lewat internet, sumbernya dari internet maksudnya. Jadi di sini paku sarang burung itu adalah jenis tumbuhan paku populer sebagai tanaman hias. Ya, benar. Memang jadi tanaman hias karena di depan rumah kan. Jadi tanaman hias. Jadi orang Sunda tuh sering nyebutnya tuh kadaka. Saya ingat kemarin Pak Mahmud baru saja memberikan kami tugas kepada kelas B PGSD untuk mencari tentang paku-pakuan. Nah, saya menemukan ini nih, yang jenis ini nih, paku sarang burung. Jadi itu kemarin saya mencari tumbuhan paku jenis paku sarang burung ini, namanya paku sarang burung. Tapi saat saya tanya kepada ayah saya, dia tidak tahu. Makanya saya buka internet untuk mencari tahu bagaimana gambarnya dan apa namanya. Nah, ternyata pas saya melihatkan ke ayah saya, dia mengetahui bahwa itu namanya kadaka, dari bahasa Sunda sebenarnya. Dia nggak tahu kalau itu paku sarang burung, saya pun juga. Jadi saya kira kadaka dengan paku sarang burung itu berbeda. Ternyata itu satu jenis, cuma berbeda bahasa, berbeda nama di setiap daerah. Lanjut, tapi beda. Kalau di Jawa itu namanya kedakah. Penyebaran alami jenis paku ini tuh ada di sabuk tropis dunia lama, meliputi Afrika Timur, India tropis, Indochina, Malaysia, hingga pulau-pulau di Samudra Pasifik. Seperti itu. Selanjutnya, kalau dari internet, ini saya ambil dari internet sedikit. Paku ini mudah dikenal dengan tajuknya yang besar. Entalnya dapat mencapai panjang 150 cm dan lebar 20 cm, menyerupai daun pisang. Ya, dari observasi yang saya lakukan tadi, memang bentuknya tidak jauh berbeda dengan daun pisang, tapi lebih agak kecil dari daun pisang. Warnanya juga hijau muda mungkin ya. Cantik warnanya. Daunnya agak keras seperti yang saya bilang di video tadi. Dan ya seperti itu. Dan sporanya terletak di sisi bawah helai pada urat-urat daun. Tadi sepertinya saya agak salah menunjukkan sporanya karena dia tuh ada di bawah helai daunnya, bukan di dekat batang pakunya, bukan di bawah helai daun itu. Mungkin kecil-kecil, kurang kelihatan. Lanjut. Paku ini kebanyakan epifit, tetapi sebetulnya dapat tumbuh di mana saja asalkan terdapat bahan organik yang menyediakan hara, karena merupakan tumbuhan di bawah tajuk ia menyukai naungan. Ya, jadi tadi dia tumbuh kayak di tumbuhan lain, kayak numpang gitu. Tapi itu cuma satu. Biasanya kan di atas pohon. Saya lihat di internet tuh kayak di atas pohon gantung-gantung, tapi tadi di depan rumah enggak. Cuma dia numpang kayak di batang pohon lain mungkin. Nah, mengapa disebut paku sarang burung? Ya karena bentuknya memang kayak sarang burung, nguncup gitu, gede. Seperti itu. Lanjut.
Oke, baik, sepertinya itu saja tentang materi paku-pakuan yang jenis pertama, yaitu paku sarang burung. Mungkin dari teman-teman yang ingin mengkoreksi atau menyanggah dari yang saya nyatakan, boleh tulis di komentar, karena nanti ini akan diupload di YouTube. Oke, lanjut ke materi kedua tentang paku-pakuan jenis paku sejati. Dan tungguin, jangan ngantuk, karena bakal lebih seru kita berpetualang. Oke? Bye bye. Maaf. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama saya Naya. Yang pertama kan kita udah ngebahas paku-pakuan jenis sarang burung. Nah, yang kedua tentang ini paku sejati. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita observasi ke tempatnya biar kalian tahu dimana saya menemukan jenis paku ini, terus bentuknya seperti apa secara morfologi. Nah, setelah itu baru saya jelaskan secara rinci kepada kalian. Oke teman-teman, ini udah nemu pakunya nih, langsung kita bawa ke rumah aja. Oke, kita bahas di rumah. Nah, ini yang kita namakan sebagai tumbuhan paku-pakuan sejati, memiliki batang dan tulang daun, tapi daunnya tumbuhnya zigzag ini, seperti itu. Dan dia memiliki sporangium di belakang daunnya. Tuh, kurang jelas tapi kelihatan lah sedikit-sedikit, karena ukurannya memang kecil sekali. Nah, kalau daunnya memiliki sporangium seperti ini dinamakan daun fertil. Jika tidak ada sporangium dinamakan steril, seperti itu. Dan ini tumbuhnya ada yang di daratan, ada yang di perairan. Nah, kebetulan saya tadi menemukan di belakang rumah di daerah daratannya. Oke, lanjutnya saya akan jelaskan. Nah, gimana video saya tadi? Apakah teman-teman dapat mengerti? Jadi dari yang saya baca di internet, itu tuh tumbuhan paku sejati juga disebut dengan tumbuhan paku benar atau Pterophyta, adalah divisor dari anggota Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini disebut juga Felicinae, berasal dari kata Felix yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita jumpai karena sering dijadikan tanaman hias yang sangat menarik. Jarang sebenarnya saya menemukan untuk dijadikan tanaman hias, tetapi kalau untuk di daerah Rumbai, ini tuh jenis paku ini mudah banget dicari dimanapun, apalagi kalau di daerah pedalaman Rumbai. Itu gampang, apalagi kalau di daerah dekat-dekat sawit atau mendekati semak-semak, itu pasti ada jenis paku ini, paku sejati. Karena jenis paku yang gampang dicari itu emang paku sejati. Nah, dari video yang saya jelaskan sebelumnya, itu kan tumbuhan paku ini ada tumbuh di darat dan ada di perairan. Jadi tumbuhan paku yang hidup di darat sporangiumnya terbentuk dalam sorus, sedangkan yang hidup di air sporangiumnya terbentuk dalam sporokarpium. Dalam bahasa sehari-hari,
Paku sejati dikenal sebagai tumbuhan paku atau pakis yang sebenarnya atau paku sejati mempunyai daun-daun besar, makrofil, bertangkai, mempunyai banyak tulang, dan waktu masih muda daun itu tergulung pada ujungnya. Nih, ada gulungan di ujungnya. Paku ini banyak tumbuh di tempat-tempat yang teduh atau lembab seperti yang saya temukan tadi. Emang letaknya di dekat parit, tumbuhnya di situ. Emang sering banjir juga kadang-kadang. Sehingga tempat-tempat yang terbuka dapat mengalami kerusakan akibat penyinaran matahari. Jadi teman-teman, pada umumnya paku tuh banyak banget jenisnya. Tapi kayak contohnya tuh ada paku sejati, paku sarang burung, paku ekor kuda, paku tanduk rusa, paku apa lagi ya, bambu air maksud saya, maaf, suplir, terus apa lagi ya, paku pedang, dan masih banyak lagi jenis-jenisnya. Jadi setiap paku itu tumbuhnya nggak sama tempatnya, berbeda-beda. Dia kan, setiap tumbuhan makhluk hidup itu kan perlu beradaptasi, termasuk tumbuhan, apalagi jenis paku ini. Dan paku yang paling sering dijumpai yaitu paku sejati, paku pedang, itu gampang banget nyarinya. Jadi di setiap jenis paku beda ciri-ciri, beda tempat tinggalnya, dan beda cara pemanfaatannya. Ada satu jenis paku sayur, itu digunakan untuk pembuatan sayur pastinya, bisa dimakan. Tapi saya kurang tahu kalau paku jenis lain bisa dimakan atau tidak, karena mungkin ada racunnya atau segala macam. Saya kurang tahu juga. Tapi di sini saya hanya membahas dua jenis paku, yaitu paku sarang burung. Dan semoga video saya bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Maaf jika dalam pembuatan video saya banyak melakukan kesalahan, apalagi dalam bertutur kata, karena saya masih dalam masih dalam pembelajaran. Maaf teman-teman, maksudnya masih dalam pembelajaran untuk berbicara di depan umum, apalagi karena kita semua kan bakal calon guru, insya Allah. Semoga dipermudah jalannya semua. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya sedikit review tumbuhan paku-pakuan yang saya ambil dua jenis itu. Ini yang paku sejati tadi, biar kelihatan jelas sama kalian. Ini di ujungnya sporanya kurang kelihatan. Nah, yang paku sarang burung nanti saya fotokan. Terima kasih.